Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini akan kita buka dengan pembahasan soal ya pada latihan soal pada model antrian MM1. Jadi servernya 1, lalu tipe antriannya atau jenis layanan antriannya juga tunggal. Oke, jadi di sini mahasiswa itu melakukan pendaftaran ulang setiap awal semester. Si mahasiswa tadi harus ke loket gitu ya, di mana loket yang tersedia itu adalah satu pelayanan saja. Nah, mahasiswa datang ke loket dengan rata-rata tingkat kedatangannya adalah 20 mahasiswa per jam. Kalau misalkan 20 mahasiswa per jam, tingkat kedatangan itu adalah lambda. Jadi lambda itu adalah rata-rata tingkat kedatangan per satuan waktu, berarti lambdanya adalah 20. Lalu setiap mahasiswa rata-rata dapat dilayani oleh petugas registrasi selama 2 menit. Nah, bedakan antara yang tadi, kalau yang lambda itu kan mahasiswa per jam satuannya. Sementara untuk pelayanannya itu adalah satuannya menit. Berarti di sini waktu rata-rata pelayanan atau 1 dibagi mu itu adalah 2. Jadi di sini yang diketahui bukan mu-nya tapi 1 per mu, 2 menit. Nah, karena tadi di tingkat kedatangannya itu adalah per jam, berarti untuk rata-rata pelayanannya ini harus kita ubah ke dalam satuan jam. Di mana 2 menit itu kalau dibuat jam berarti menjadi 2 per 60 jam. Nah, seperti ini. Berarti kalau 1 per mu itu 2 per 60 jam, maka mu-nya adalah 60 per 2. 60 per 2 itu berarti 30 mahasiswa per jam tingkat pelayanannya. Jadi ada sebanyak 30 mahasiswa yang bisa dilayani dalam waktu 1 jam. Dan ada 20 mahasiswa yang datang setiap jam. Yang pertama, hitunglah peluang terdapat 4 mahasiswa dalam sistem. Berarti ini adalah P4. Lalu yang kedua, rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem. Itu berarti adalah panjangnya atau banyaknya orang yang berada dalam sistem berarti adalah LS. Rata-rata banyaknya mahasiswa yang sedang antri berarti LQ. Dan rata-rata lamanya mahasiswa mengantri itu berarti adalah WQ. Yang terakhir rata-rata mahasiswa berada dalam sistem. Rata-rata di sini maksudnya rata-rata waktunya berarti adalah WS. Nah, sekarang untuk mempermudah perhitungan kita akan menggunakan Excel. Oke, kita move ke Excel dulu. Jadi bentuknya seperti ini ya, sudah saya inputkan. Ya, tadi mu-nya adalah 30 ini ya. 1 per mu-nya 2 menit. 2 menit itu berarti kalau dibuat 2 per 60 itu jadinya 0,33 satuannya. Tapi kalau misalkan kita pakai ke menit itu kan jadi aneh ya, 0,033 mahasiswa per menit. Itu kan agak aneh karena satuannya itu adalah mahasiswa atau subjek yang ngantri itu kan mahasiswa. Makanya kita buat ke dalam satuan mahasiswa per jam. Jadi diubah ke jam semua. Mu-nya 30, lambdanya 20. Pertanyaan pertama, ada 4 mahasiswa dalam sistem atau kita akan mencari P4. Rumusnya adalah ini. Pn itu sama dengan rho n dikali 1 dikurangi rho, di mana n itu adalah banyaknya mahasiswa yang sedang mengantri dalam sistem. Berarti sebelum kita menentukan P4, kita harus tahu dulu berapakah rho-nya atau utilitas dari sistem antriannya. Maka kita masukkan dulu rho-nya, rumusnya adalah sama dengan lambda dibagi dengan mu. Utilitasnya ternyata 0,66667 atau 0,67. Berarti petugas loket itu menggunakan sebanyak 67% waktunya untuk bekerja dan sisanya sebanyak 33% itu untuk waktu istirahatnya. Maka P4 itu rumusnya adalah rho pangkat N. Berarti rho-nya itu ada di C7 dipangkatkan dengan 4 lalu dikalikan dengan 1 dikurangi dengan rho. Nah, maka hasilnya adalah 0,06584. Artinya ada peluang sebanyak 0,07%
ada 4 mahasiswa yang berada dalam sistem. Maka peluangnya ini 0,07. Kalau misalkan hasilnya teman-teman di sini itu lebih dari 1, berarti otomatis ada kesalahan perhitungan. Karena yang harus diingat di sini adalah peluang itu maksimal adalah 1 nilainya. Jadi pasti dia lebih kecil dari 1. Lalu berikutnya adalah rata-rata pengantri berada dalam sistem, tadi ya, LS. LS itu rumusnya adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda. Ya sudah, berarti tinggal diinputkan saja. Lambdanya 20 dibagi dengan mu dikurangi lambda. Mu dikurangi dengan lambda. Nah, jadi kuncinya di sini adalah teman-teman harus bisa menentukan dulu mu dan lambdanya, baru setelah itu menentukan istilahnya, misalkan rata-rata pengantri dalam sistem. Oh, itu apa ya, masuk apa? Oh, LS. Kalau sudah tahu LS, tinggal dicari rumusnya LS itu apa. Jadi sebetulnya sistem antrian itu relatif mudah karena kita sudah mengklaim bahwa waktu rata-rata pelayanan itu berdistribusi eksponensial dan waktu rata-rata kedatangan itu berdistribusi Poisson. Tuh, jadi datanya bukan dari data empiris. Kalau data empiris yang kalian kumpulkan sendiri, kalian mencatat kedatangan di bank misalkan, maka harus diuji terlebih dahulu distribusinya dengan menggunakan chi-square. Tapi kalau sudah diklaim seperti ini, cenderung lebih mudah mengerjakannya, tinggal menggunakan rumus yang sesuai. Oke, karena di sini diketahui LS-nya sama dengan 2, berarti artinya rata-rata itu ada 2 orang mahasiswa yang mengantri dalam sistem. Karena di sini kata-katanya dalam sistem, berarti artinya mahasiswa tadi adalah mahasiswa yang menunggu dalam antrian sekaligus mahasiswa yang sedang dilayani. Lalu yang C, rata-rata mahasiswa yang sedang mengantri, itu berarti LQ. LQ rumusnya adalah lambda kuadrat. Oke, kita sorot lagi ke lambda. Lambda kuadrat. Oke, dibagi dengan mu, lalu dikalikan dengan mu min lambda. Oke, hasilnya adalah 1,33 atau bisa dibulatkan juga ke 2. Jadi ada rata-rata yang mengantri itu sebanyak 1 sampai 2 mahasiswa. Berikutnya adalah rata-rata lamanya mengantri, berarti waktu. Kalau waktu itu berarti yang kita pakai adalah W atau WQ. Karena yang ditanyakan adalah lamanya dia mengantri berapa. WQ berarti lambda dibagi dengan mu dikalikan dengan mu min lambda. Jadi rata-rata lamanya mengantri itu 0,0667. Ini satuannya jam. Kalau mau dibuat menit, berarti WQ itu sama dengan ini dikalikan dengan 1 jam itu kan 60 menit. Kali 60. Berarti kurang lebih selama 4 menit dia mengantri. Kalau rata-rata waktu rata-rata dalam sistem itu berarti artinya mahasiswa tadi berada di dalam sistem antrian, mulai dari dia masuk ke dalam sistem antrian sampai dengan dia selesai dilayani, itu rata-rata berapa menit atau berapa jam. Rumusnya adalah 1 dibagi dengan mu dikurangi dengan lambda. Mu min lambda. Oke. Hasilnya adalah 0,1 jam. Atau kalau mau kita buat dalam menit, berarti 0,1 kita kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 6 menit. Jadi rata-rata itu mahasiswa berada dalam sistem mulai dia masuk sampai dilayani itu adalah 6 menit. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ya, pelanggan itu datang ke sebuah pangkas rambut dengan rata-rata waktu antar kedatangannya adalah 20 menit. Nah, ini pakai satuannya itu ini semua. Waktu semua. Berarti bisa di sini ya. Waktu rata-rata kedatangan itu berarti 1 per lambda.
Oke, 1 per lambda itu nilainya adalah 20 menit. Sedangkan tukang cukur memerlukan rata-rata 15 menit untuk memotong rambut seorang pelanggan. Berarti 1 per mu. 1 per mu-nya adalah 15 menit. Nah, karena di sini sudah sama-sama menit, gitu ya, berarti kita tidak perlu merubah satuannya. Tapi, karena yang dipakai untuk menentukan peluang, untuk menentukan rho, maupun untuk menentukan W, itu adalah mu dan lambda, maka kita harus ubah dulu. Kalau misalkan 1 per lambdanya itu 20, berarti lambdanya adalah 1 dibagi dengan 20. Nah, ini ya. Ini saya buat ini aja, 12, 15. Berarti kalau kita mau mencari lambda itu adalah 1 per 20. Terus kalau mu berarti ya 1 per 15. Datang dan langsung dilayani. Kalau datang itu langsung dilayani berarti otomatis asumsinya di dalam sistem itu tidak terdapat antrian atau peluang orang yang mengantri dalam sistem atau peluang orang yang mau potong rambut itu tidak ada. Kita mau mencari P0. Nah, yang mau kita cari kan P0. P0 itu rumusnya adalah 1 dikurangi dengan rho. Maka kita cari dulu rho-nya berapa. Rho itu rumusnya adalah lambda dibagi dengan mu. Lambda dibagi dengan mu. 0,75. Berarti P0-nya adalah 1 dikurangi dengan rho. Berarti ada sebanyak 0,25 atau 25% peluang seseorang yang datang ke tukang cukur tadi langsung bisa dilayani. 0,25. Jadi di sini yang dipakai adalah lambda dan mu ya, bukan 1 per lambda, bukan 1 per mu. Jadi ini harus diubah dulu biar kalian tidak bingung. Lalu berikutnya, rata-rata waktu berada dalam sistem atau WS. WS itu adalah sama dengan 1 dibagi dengan mu dikurangi dengan lambda. Hasilnya adalah 60. Ya, 60 ini satuannya apa? Satuannya adalah menit. Karena tadi di sini kan kita tidak merubah satuan. Di sini satuannya tetap menit sendiri. 60 menit. Artinya rata-rata satu orang itu akan dilayani gitu ya, mulai dari dia ngantri sampai dia potong rambut selesai itu adalah selama 60 menit. Oke, jadi ini ya teman-teman pembahasan untuk ini latihan soal MM1 kemarin. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut seperti biasa bisa ditanyakan melalui WA group.